Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guys Ahmad Lutfi dengan NIM 202213. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas akhir yang telah diberikan oleh Ibu Indo Intan. Yang pertama di sini jelaskan prinsip kerja proses pengontrolan mulai dari input, controller, output atau feedback. Oke, yang pertama itu input. Input merupakan suatu sinyal masukan yang dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini merupakan suatu alat pengubah terang user yang bisa merubah kuantitas atau besaran fisik menjadi kuantitas atau besaran listrik. Yang kedua yaitu controller adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Yang ketiga, output atau feedback. Output merupakan sinyal keluaran yang berawal dari bagian proses berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan output seperti LED atau lampu indikator. Sedangkan feedback ataupun umpan balik dapat dikatakan sebagai tanggapan atau respon seperti menyalanya LED yang menandakan keberhasilan suatu sistem program. Yang kedua di sini sebutkan jenis-jenis sensor yang diberikan dan fungsinya. Sensor yang pernah diberikan yaitu sensor LDR, ultrasonic sensor, sensor flame, dan sensor PIR. Yang pertama, sensor LDR adalah jenis resistor yang biasa digunakan sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran dan konversi cahaya. Untuk ultrasonic sensor merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari gelombang suara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek yang ada di depannya. Sensor flame adalah perangkat untuk mendeteksi radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh nyala api. Sedangkan sensor PIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Yang ketiga di sini jelaskan proses codingan atau penulisan sketch program, compiling bootloader pada Arduino, dan running program pada Proteus. Oke, yang pertama itu proses coding atau penulisan sketch program dilakukan pada Arduino, di mana penulisan kodenya menggunakan bahasa C, di mana terdapat dua fungsi dalamnya, yaitu void setup dan void loop. Void setup sendiri untuk merupakan tindakan inisialisasi. Setup adalah nama fungsi yang disediakan oleh Arduino untuk menyatakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali. Sedangkan untuk loop adalah fungsi yang otomatis dijalankan oleh Arduino setelah fungsi setup dieksekusi, di mana seluruh kode yang ada di fungsi akan diulang terus-menerus. Compiling adalah proses yang dilakukan untuk memverifikasi program pada Arduino untuk mengecek apakah ada kesalahan pada sketch, kemudian mengubah sketch ke binary kode untuk diupload ke microcontroller dalam bentuk file hex. Bootloader adalah sebuah program kecil yang dijalankan pada saat boot dan memiliki kemampuan untuk meload sebuah program aplikasi lengkap ke dalam memori prosesor sehingga dapat dieksekusi pada Arduino. Bootloader berfungsi sebagai jembatan agar IDE dapat mengupload program ke Arduino. Setelah itu kita bisa mengcopy file hex kemudian diupload ke Arduino pada Proteus untuk menjalankan programnya. Yang keempat di sini sebutkan alat komponen yang digunakan sebuah simulasi sederhana. Oke, untuk simulasi sederhana yang saya ambil di sini yaitu simulasi lampu berkedip ya. Alat dan komponen yang digunakan pertama itu Arduino Uno dan LED. Oke, di sini codingannya. Di sini untuk codingannya yang pertama itu void setup, pin mode 9 output. Pin mode 9 ini diambil karena pada Arduino nya menggunakan pin pada kaki ke-9. Kemudian void loop, digital write 9 high. Program pertama ini untuk menyalakan lampunya. Kemudian diberikan delay 500 atau setengah detik.
lalu dilanjutkan lagi ke digital write 9 low untuk mematikan lampunya. Program ini akan terus terulang sampai simulasinya dimatikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.